Ayah bunda, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muammar Baihaqi Al-Khairi. أبت لا تعبد
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Jadi buka masker, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Al-Hikmah Kuala Tunggal, yang saya hormati Ibu Doharni Harahap SPD selaku pembicara pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid Sekolah Islam Terpadu Al-Hikmah Kuala Tunggal, serta Ustadz-Ustadzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam masih merasakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang paling besar, yang paling utama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat berkat salam tak lupa pula kita haturkan, kita sampaikan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ahlan wa sahlan kepada Ibu Doharni Harahap SPD untuk kesekian kalinya bisa hadir bersama kita di tengah-tengah kita untuk mengisi agenda parenting ya. Kalau biasanya beliau mengisi pada hari Sabtu dan biasanya beliau balik hari, dan alhamdulillah pada hari ini beliau dari kemarin sore sudah tiba di kota Kuala Tungkal, akhirnya mencicipi air Tungkal ya. Mudah-mudahan nyaman dan nyenyak tidurnya di kota Kuala Tungkal, dinyaman-nyamankan kalau tidak nyaman gitu ya. Biasanya balik hari, pagi sampai sore baliklah. Ini nginap kemarin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini insyaallah agenda kita seminar parenting baru bisa kita laksanakan ya, karena diakibatkan karena kondisi pandemi. Jadi kita melihat baru hari ini, idealnya itu biasa kita laksanakan di awal semester ya, di awal semester, dan baru hari ini di semester genap baru kita bisa laksanakan. Tapi saya pikir ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita ya, rasa kebersamaan kita untuk kita menuntut ilmu ya, untuk kita menuntut ilmu, karena terkait dengan parenting ini, terkait dengan belajarnya orang tua dalam hal mendidik anak, selalu ada inovasi-inovasi, perubahan-perubahan, informasi-informasi yang baru. Yang ini mesti kita harus selalu upgrade diri kita ya, upgrade diri kita untuk terkait dengan ilmu-ilmu yang baru tadi ya. Kemarin Ustazah Ibu Doharni ya, saya baru tahu juga Bapak Ibu ya, kemarin waktu pas seminar parenting yang diadakan oleh Nurul Ilmi ya, Ibu Kartini kalau tidak salah ya, yang pemateri dari nasional itu, yang seminar via Zoom itu, beliau menyampaikan ya, sholat di sekolah ya, ya. Jadi ketika meminta anak ya, menyuruh anak itu ya, baru dapat dulu informasi itu paling minimal rentangnya sekitar 3.000 sampai 4.000 kali ya, informasi terus. Nah kita ini baru sebagai orang tua baru sekali dua kali sudah nyerah ya, sudah nyerah. Kita minta anak untuk sholat, untuk melakukan apa yang kita minta, itu sekali dua kali sudah agak sedikit emosi sedikit. Rupanya secara psikologi 3.000 sampai 4.000 kali baru kita bisa menyuruh anak atau baru tak ilmunya seperti itu alhamdulillah ya. Jadi kalau sekali dua kali sampai 10 kali itu berarti kita masih sabarlah ketika anak belum melakukan apa yang kita minta, Jadi kalau 10 kali itu belum ada apa-apanya gitu ya. Jadi gitu. Jadi terkait dengan ilmu parenting. Jadi kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita jadi mengus dada. Oh tahan, sabar begitu kan? Karena ada ilmunya begitu. Ya, karena tentunya anak-anak kita ini Bapak Ibu sesuatu yang lebih berharga daripada emas tentunya. Sesuatu yang lebih berharga dari motor kita yang baru. Tentunya sesuatu yang lebih berharga dari emas dan motor kita yang baru tadi, tentu cara pelayanannya itu sedikit berbeda. Cara pelayanannya tentu sedikit berbeda. Kalau kita emas yang baru tadi itu, apa motor yang baru itu, kalau motor baru itu kita elus-elus seminggu sekali, sehari 2 kali, untuk supaya jangan sampai, apalagi kalau Kuala Tungkal kena air asin dikit, cepat berkarat, cepat kita ngelusnya, gitu. Nah, anak kita ini tentu lebih daripada itu. Ya, penanganannya perlu cara yang khusus. Maka kita sebagai seorang orang tua tentunya
selalu upgrade ilmu-ilmu kekinian terhadap anak-anak kita. Nah, ibaratnya HP juga kan, tentu HP ini kan lobet, sesekali kan lobet, gitu kan? Natural. Dan tentunya walaupun kita sudah tahu ilmu-ilmu parenting ini, tentu kita selalu ingin mengingatkan kembali, kita cas kembali, ya. Kita cas kembali diri kita terkait dengan ilmu parenting ini. Meskipun kita sudah pernah mendapatkan pelatihannya atau sudah pernah mendengar ilmunya, tentu kita cas kembali kita dalam rangka untuk mengingatkan kita. Nah, itulah harapan kami selaku pengurus yayasan. Ini mesti harus kita sama-sama mindset kita dalam hal membimbing anak, karena segala perubahan itu dimulai dari rumah. Segala perubahan itu kita ingin membangun kabupaten kita Tanjung Jabung Barat ini, kita mulai dari rumah kita masing-masing. Kalau insya Allah rumahnya baik, insya Allah suatu saat di masa yang akan datang Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memiliki pemimpin-pemimpin yang baik, yang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kami selaku daripada pengurus Yayasan Al-Hikmah Kuala Tegal. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan proses kepanitiaan apabila kami selaku pengurus maupun panitia terdapat kesalahan maupun kehilapan dalam penyambutan, ya, ahlan wa sahlan kepada Pak Supri selaku Dewan Pembina dari Yayasan Al-Hikmah, ya. Ya, lanjutkan. Jadi kami minta maaf apabila dalam penyambutan kami, Bapak Ibu Ayah Bunda, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, apabila terdapat sedikit cerewet, sedikit belum apa-apa, kami sudah di termogan gitu. Kemudian sudah sampai di buku tamu, ditanya lagi berapa suhunya. Dalam hal ini untuk keselamatan kita bersama-sama. Dalam hal keselamatan kita bersama-sama, kita ini untuk utamakan keselamatan bersama-sama, untuk sama-sama lah kita menjaga. Maka tak apa-apa lah ya kalau bahasa orang Tunggal itu cerewet-cerewet dikit demi untuk keselamatan kita bersama tadi, untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan kami sampaikan juga, Ustadz nggak ngundang dari luar ya, apa jidan, kita memang khusus karena ini agenda sekolah Islam terpadu Al-Hikmah. Jadi untuk karena kondisi pandemi ini, karena kondisi COVID ini, kita tidak mengundang orang luar. Jadi kita khususkan untuk wali murid di sekolah Islam terpadu Al-Hikmah. Cukup ya, karena kondisi pandemi ini. Insya Allah nanti kalau sudah kondisi pandemi sudah berakhir, insya Allah kita buka untuk undangan orang-orang luar. Insya Allah. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimaklumi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Seminar parenting dengan tema bahagia menjadi orang tua di masa pandemi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عالم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا من عندك على الدرجات وتبلغنا بأسر الخيرات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا واستاذنا ولمربينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين والدنيا والاخره وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطلبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang kita tahu berkahnya silaturahim itu begitu banyak, begitu luar biasa. Salah satunya adalah dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Mau ayah bunda? Maka bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita mengkaji syukur, maka kita nanti dari mulai saya berbicara sampai nanti kita berakhir, syukur itu tidak akan habis kita ucapkan. Kita nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang harus kita syukuri itu tidaklah cukup waktu kita setengah hari ini untuk membahasnya. Karena dikatakan kepada kita bahwa apabila dedaunan di seluruh muka bumi ini dijadikan sebagai kertas, air di lautan, di sungai-sungai, di danau-danau di atas muka bumi dijadikan sebagai tinta, maka tidaklah cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita yang sehari-harinya harus kita syukuri. Maka kita senantiasa kepada Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Maka ya bunda, kita ingin hari ini datang ke tempat ini yang insya Allah sudah Allah ridhoi untuk kita semua. Apa kabar ayah bunda? Belum senyumannya, tapi saya tahu ada yang tersenyum di belakang maskernya. Ada yang ya kesenangan hati kita sehingga muncul
terpancar dari mata kita. Jadi walaupun ketutup masker, tahu itu senyum atau tidak ya, karena terpancar dari matanya. Kalau saya mengatakan apa kabar ayah bunda, silahkan dijawab dengan alhamdulillah, semangat gitu ya. Banyak teman, colek kanan, colek kiri, usap kanan, usap kiri, bahagia. Ayah bunda kesini ingin bahagia kan? Kita macam anak-anak dulu ya. Karena memang kita perlu diberikan waktu, kita perlu diberikan suatu momen di mana kita juga harus membahagiakan diri kita. Kalau ada kalimat jangan lupa bahagia, kadang-kadang kita bingung kapan ya harus bahagia. Ada yang begitu enggak? Padahal mestinya setiap hari kita bahagia. Janganlah engkau menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah engkau, maka engkau akan bahagia. Mau bahagia? Mau? Kita lihat siapa yang berbahagia di pagi hari ini ya. Kalau saya mengatakan tadi apa kabar ayah bunda, jawabannya semangat, banyak teman, colek kanan, colek badan boleh, nggak boleh sentuhan kulit, katanya pandemi ya. Jadi kita bahagia di masa pandemi itu boleh salaman aja, adu siku gitu ya, kalau ketemu, gitu ya. Ya kita coba. Kalau saya mengatakan apa kabar ayah bunda, katakan semangat, banyak teman, colek kanan, colek kiri, usap kanan, usap kiri, tepuk kanan, tepuk kiri, bahagia. Bisa? Memang belajarnya orang dewasa itu begitu. Tadi kalau Ustaz Rauf mengatakan bahwa sebuah pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita, kata Bunda Kurnia mengatakan bahwa kita menyampaikan pesan itu 3.000 sampai 4.000. Waduh, banyak banget ya. Itu anak-anak yang ingatannya masih kinclong, yang ingatannya masih kuat. Bagaimana dengan kita para orang tua? Berapa kali pesan itu disampaikan pada kita baru bisa kita serap? Kita lihat ya, pelan-pelan ya. Kita buktikan kalau kita adalah para orang tua hebat yang ingin selalu berbahagia. Apa kabar ayah bunda? Subhanallah, 90% sudah berbahagia. Saya ulang sekali lagi. Saya mau lihat tingkat kebahagiaan kita di pagi hari ini seperti apa ya. Apa kabar ayah bunda? Semangat. Banyak teman, colek kanan, colek kiri, usap kanan, usap kiri, tepuk kanan, tepuk kiri, bahagia. Masih ada yang belum mau bergerak, padahal tujuan dari request kita ini adalah dari kita datang tadi itu sudah duduk pet, gitu ya. Dengan diminta bergerak itu adalah salah satu usaha untuk kita berbahagia, ya. Sekali lagi masih ada yang belum bergerak, berarti belum sempurna bahagianya. Kita kalau mau sehat itu bergerak, olahraga. Tadi saya nguping, biasa nguping karena kedengaran di kuping. Ya, nguping itu karena kedengaran di kuping. Ayah bunda suka berkata kepada anaknya, itu kuping atau kopling sama anaknya kalau udah marah gitu ya. Kuping dijewer, kopling diinjak gitu ya. Bahaya, jangan bu ya, jangan kuping atau kopling. Saya tadi nguping ayah bunda. Saya di lantai 2. Di depan saya ada rombongan ibu-ibu. Saya nggak lihat wajahnya, namanya juga nguping. Kalau kita nguping, kita tidak lihat wajah orang yang berbicara, betul? Betul ya. Jadi saya tidak lihat wajahnya, saya tidak tahu itu wajah siapa. Saya di lantai 2, saya dengar, saya sudah lama tidak naik tangga begini. Ternyata ngos-ngosan juga. Yang merasa jangan sedih ya. Saya nguping kok, saya nggak tahu yang mana orangnya gitu ya. Kenapa? Karena kurang bergerak. Mau bahagia? Banyak bergerak. Saya lihat tadi masih ada yang belum bergerak. Sekali lagi, apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah sudah terpancar semua kebahagiaannya di balik masker. Ya.
Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita ingin berbicara menjadi orang tua yang bahagia di masa pandemi. Saya bahagia, salah satunya apa? Biasanya saya kalau ke Tungkal, seperti Ustaz Rauf bilang tadi, berangkat saya habis sholat subuh, itu udah buru-buru, dari rumah habis sholat subuh biar tidak ketinggalan travel, sampai sini sekitar jam setengah 9 atau jam 9, gitu ya, jam 8 ya, jam 8 sudah sampai ke sini, kemudian sorenya saya langsung balik. Tapi karena pandemi, hikmahnya pandemi ini, ternyata travel yang tadinya setiap jam berangkat ke Tungkal, baru saya tahu hanya ada jam 9 pagi, jam 2 siang, jam 7 malam. Saya mikir, kalau saya kesini jam 9 pagi di hari Minggu, hari Ahad hari ini, saya sampai jam 12. Ibu-ibu sudah pulang, gitu kan? Kalau saya berangkat, nah itu makanya ya diputuskan saya berangkat jam 2 siang kemarin, sehingga menginaplah saya di Tungkal. Itu ceritanya, makanya akhirnya menginap. Itu sebuah kebahagiaan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita berjumpa di hari ini dengan kondisi yang insya Allah luar biasa. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bahagia itu tidak bisa kita lakukan, tapi bisa dirasakan. Kita akan lihat apakah ini wajah-wajah orang yang berbahagia. Ini judul kita, menjadi orang tua bahagia. Kenapa di masa pandemi? Karena kita sedang di pandemi saja sebenarnya. Kita semua ingin menjadi orang tua yang bahagia. Bahagianya kapan? Setiap hari, dunia sampai doanya bagaimana? Doanya bagaimana? Dalam surat Al-Baqarah doanya ada. Rabbana, semuanya sudah hafal doa ini. Nah, ini cirinya orang bahagia atau orang sedih? Makanya tadi kita pagi-pagi udah suruh untuk buka mulutnya supaya kelihatan bahagia. Makanya bukan ini. Untuk bahagia, ya, yang pertama keep smile, harus banyak tersenyum. Senyum itu pancaran bahagia. Pernah sepertinya ya bunda? Biasanya ini anaknya kalau anak pertama. Betul apa benar? Ini anak pertama yang melakukan begini. Anak kedua, ketiga dan seterusnya terserahkan. Pernah begini? Pernah. Apa yang ayah punya rasakan pada saat begini? Bahagia. Mau bilang lagi? Ada yang mau? Ada yang nggak mau punya anak kecil lagi katanya? Ya? Ada yang mau? Ibu ini mau? Di sini ada wali murid saya, jadi saya malu bicara banyak. Ada wali murid saya di sini. Wali murid ulum ini, wali murid walaupun al-hikmah gitu ya. Ya. Pernah begini? Yang sudah punya anak pernah begini? Ya, saya katakan ini biasanya di anak pertama. Anak kedua udah digangguin sama anak pertama, anak ketiga digangguin anak pertama kedua. Padahal bisa dibarisin tiga-tiganya posisinya seperti ini. Kita tidak lakukan karena kita lupa untuk bahagia. Ya. Jadi saya meminta kepada panitia untuk menyiapkan kertas, tolong bagikan kepada orang tua. Dan ini saya mau lihat apa saja yang membuat ayah bunda bahagia. Tadi ada kertas yang minta saya bagikan kepada panitia. Kalau bisa agak bersegera. Beberapa waktu ke depan silakan ayah bunda berpikir kira-kira yang membuat saya bahagia itu apa saja sih, gitu ya? Atau lupa yang buat kita bahagia itu apa? Sehingga pada saat ditanya apa ya? Yang penting bahagia aja deh, gitu ya. Tidak ada yang tidak bawa pena. Tadi saya minta kepada panitia untuk menyiapkan pena bagi ayah bunda yang lupa membawa. Karena memang kalau kita mengatakan bahwasanya parenting ini adalah rangka kita menuntut ilmu, maka salah satu dari adab menuntut ilmu itu adalah setelah kita dengarkan, kita tuliskan. Kalau nanti ada yang minta materinya, saya berikan, tapi nggak sekarang. Tulis dulu, gitu ya. Kalau ada yang minta, kalau ada yang minta nggak apa-apa juga. Sudah? Semua dapat kertas?
Sudah? Dalam waktu 2 menit silahkan menuliskan hal apa saja yang membuat ayah bunda bahagia. Kalau banyak, yang banyak itu apa? Jangan tulis banyak, tapi cuma ditulis banyak. Kalau ingat cuma satu bahaya, nanti kalau nggak tercapai nggak bahagia, gitu ya. Jadi semakin banyak semakin bagus. Berarti banyak hal yang membuat kita bahagia. Saya nggak nyontek Bu, saya cuma lihat aja. Ada yang 1, ada yang 2. Ibu belum? Oh, penanya belum ada. Kata ibu-ibu, kita kesini mau belajar, kok disuruh ujian gitu ya. Nggak apa-apa, perlu tuh sekali-sekali. Panitia silakan diambil. Ibu-ibu nggak usah tulis nama ya. Ya, nggak usah tulis nama. Panitia silakan diambil. Kami tulis nama nanti, saya lupa nama siapa yang menuliskannya gitu. Ustadz yang sebelah kiri tolong diambil. Ya, hal yang membuat bahagia anak sehat, ayah ibu bisa membuat anak senang. Nah, ini 1. Anak sehat, ayah ibu atau ayah bunda bisa membuat anak senang. Kemudian yang berikutnya, keluarga sehat, bebas hutang riba, bersyukur. Berarti ada 2 ya bahagianya. Anak sehat, bebas hutang riba. Hutang lain boleh berarti ya. Padahal hutang riba atau tidak riba tetap akan mengikat leher kita gitu ya. Berdoalah kepada Allah, jangan diberi kesempatan untuk berhutang ya. Jangan yang riba aja, yang tidak riba pun harus ya, karena memang berhutang itu membelenggu leher kita. Kemudian melihat keluarga bahagia, melihat orang lain bahagia, berkumpul bersama keluarga. Wah, ini bahaya nih, berarti anaknya nggak boleh nikah nih. Kemudian menuntut ilmu, berkumpul dengan anak soleh, dapat beribadah kepada Allah ya. Ada yang suratnya ditutup biar nggak bisa saya baca gitu ya. Terima kasih. Anak sehat sudah banyak, udah 2. Keluarga sehat sudah banyak ya. Kita akan lihat nanti seperti apa bahagia ini. Tapi secara rata-rata nanti akan kita lihat. Kira-kira yang paling banyak yang membahagiakan ayah bunda ini apa kira-kira ya. Kalau yang spesifik nanti kita lihat. Anak sehat, anak banyak ibadah ya. Banyak ibadah, rajin sholat, rajin mengaji ya. Ini yang membuat orang tuanya bahagia. Terima kasih. Kemudian pekerjaan lancar ya, bisa punya waktu di rumah bermain bersama anak-anak, bisa ajak anak-anak sholat jamaah sama-sama. Ini bahagia bersama. Kita lihat yang melihat anak tersenyum, diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan cuma pas nikah saja. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada saat di pelaminan. Setelah itu lupa sakinah artinya apa, mawaddah artinya apa, warahmah artinya apa. Apa artinya?
Nggak tahu? Ya sudah, kalau nggak tahu nggak usah kita paksakan ya. Nanti jadi nggak bahagia kalau ditanya apa artinya gitu ya. Karena setiap ujian itu nggak membuat bahagia. Di sini ada Bu Guru, selain Bu Guru Al-Hikmah, kalau sedang anaknya disuruh ujian di sekelas, perasaan muridnya apa? Resah, takut. Berarti kalau ditanya itu membuat tidak bahagia ya. Hati-hati yang sering memberikan pertanyaan. Nanti akan kita bahas kepada anak-anak kita. Kemudian bahagia berjumpa teman, berkumpul bersama keluarga, menolong orang lain, keluarga sehat. Apalagi nih, bisa membaca Al-Quran, melihat bermain bersama anak. Kemudian bermanfaat bagi orang lain, istiqomah dalam sedekah, keluarga sehat. Keluarga sehat sudah banyak ya. Kemudian anak sehat, anak ceria. Wah, ini yang senang saya. Anak mau belajar, anak gak nakal, anak pintar mau belajar, anak soleh, anak sayang keluarga. Kasihan anaknya Bu, dituntut di sini 8 hal. Anak sehat, anak mau makan, anak ceria, mampu belajar, anak gak nakal, anak pintar mau belajar, anak soleh, anak sayang keluarga. Wah, anaknya saja yang dituntut membahagiakan ya. Ya nggak apa-apa, itu dalam hal ini tidak ada yang salah, semua betul. Karena jawabannya bukan untuk buat naik kelas, tapi insya Allah untuk buat kita masuk surga ya. Kemudian anak yang patuh pada orang tua, anak yang soleh-soleha, itu harapan kita bersama, insya Allah bahagia. Wis, ini yang saya senang nih. Yang membuat bahagia, shopping, jalan-jalan. Nah, ini apa saya bahagia nih? Nggak bisa dipungkiri ayah bunda, terutama para bunda. Kalau sedang resah, ayah kasih saja uang. Silakan shopping bunda, pasti bunda bahagia. Betul bunda? Ada yang nggak mau dikasih uang untuk shopping? Saya bang nggak mau Bu, nggak mau nolak. Ya, shopping, jalan-jalan, rebahan tanpa gangguan bocil. Wah, ini paling enak nih, rebahan tanpa gangguan bocil. Ini jujur dan memang ini yang kita harapkan. Jangan kita nih kemudian anak senang, bebas hutang. Wah, ini indikator bahagia luar biasa. Saya sepakat dengan ini ya. Soalnya ibu-ibu yang nggak mau nulis begini, oh iya ya, aku juga mau yang begitu gitu ya. Kadang-kadang kita tidak mau jujur kepada hati kita, ya. Anak sehat, berkumpul bersama keluarga, melihat anak tidurnya dengan nyenyak sambil senyum-senyum sendiri. Bahaya nih, berarti anaknya sedang mimpi main bola, ya. Melihat anak bahagia, kita pun ikut bahagia. Wah, berarti tujuan kita di sini rata-rata adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia, sehingga orang tua pun berbahagia melihat anaknya bahagia. Setuju? Apa kita bacakan semuanya? Tidak usah ya, anak-anak tumbuh dengan sehat dan kuat dan pintar, kemudian bisa selalu berkumpul bersama keluarga, pekerjaan kantor lancar bersama ya. Berarti kalau kita simpulkan yang sudah saya baca tadi, ada yang ingin bahagia itu anak sehat, bebas hutang, pekerjaan lancar, keluarga kumpul, keluarga sehat. Apa lagi? Shopping, jalan-jalan jangan lupa, karena itu adalah me time. Itu perlu untuk kita semua. Jadi jangan cuma bekerja, lupa untuk membahagiakan diri kita. Ayah pun yang dirahmati oleh Allah, dalam saya kasih waktu sampai jam berapa Ustaz? Sampai selesai. Oh, sampai jam 12. Dalam waktu kira-kira 2 jam ke depan, kurang lebih, nanti mungkin saya membacakan materinya sampai jam 10:30. Setelah itu kita mungkin tanya jawab. Kita akan membahas hal-hal yang sudah kita harapkan tadi, kita ingin menjadi bahagia. Tapi sebelumnya, fase kedua, ayo panitia, cepat kertasnya. Ini kita belajar, karena ini kalau kita dengan menuliskan apa yang kita harapkan, maka tulisan itu menjadi doa. Insya Allah, Allah kabulkan harapan kita. Maka banyaklah menulis. Ya, jangan cuma bisa membaca, tapi juga menulis. Walaupun perintah pertama bagi kita adalah membaca, tapi kita juga diminta untuk menulis supaya semakin ditulis semakin ingat. Sebagai orang tua, ayah bunda tentu memiliki harapan yang banyak terhadap ananda. Harapan itu adalah doa. Tuliskan harapan ayah bunda itu di atas kertas yang sudah dibagikan. Kalau tadi indikator bahagia anak sehat, anak pintar dan seterusnya, sekarang harapan kita terhadap anak-anak kita itu seperti